Ikhwani, saudaraku, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibatnya daripada provokasi ini? Ketika provokasi ini terjadi, maka seseorang satu sama lain akan saling membawa kebencian, akan membawa pertikaian, akan membawa satu masalah yang dihadapkan kepada seluruh umat manusia. Dan hati-hati ketika kita memprovokasi para ulama, memfitnah para ulama, memfitnah kaum mukminin. Allah Ta'ala katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Rasulullah, kemudian orang yang memfitnah tersebut tidak bertaubat kepada Allah, maka baginya dan pantas masuk ke dalam neraka jahanam dan mendapatkan azab yang pedih. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itu saudaraku, ketika kita membenci perilaku maksiat seseorang, hendaknya kita membenci perilakunya, bukan orangnya. Dan hati-hati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki atau memprovokasi seorang ulama, maka ia mendapatkan summun qatilah, yaitu satu bisa yang akan membunuh ia sendiri. Ini yang terjadi di negara kita ini, di zaman ini. Banyak orang-orang yang ingin memprovokasi antar sesama, satu sama lain diprovokasi. Umat Islam dan umat Kristen dibuat bertikai agar dunia ini semakin ramai, agar umat Islam menyalahkan umat Kristen dan umat Kristen menyalahkan umat Islam. Dan harus ditabayunkan, umat Islam harus tabayun, jangan sampai gelap mata, jangan sampai menelan mentah-mentah berita yang tidak diketahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka engkau tabayunkan dulu, dan janganlah engkau menelan mentah-mentah sehingga engkau membawa satu kebodohan kepada sesama. Hadirin jamaah dan pemirsa, Assalamualaikum Nusantara. Di antara akibat yang didapatkan oleh provokasi ini adalah kita melihat persatuan umat Islam yang tidak terwujud. Satu mengatakan dia benar, yang lainnya mengatakan saya yang benar. Karena apa? Karena memang musuh-musuh Islam menginginkan umat Islam tidak terwujud sebagai persatuan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka solusi yang terbaik adalah ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal. Allah Ta'ala katakan, wa aslihu data bainikum, dan perbaikilah hubungan dengan sesama manusia. Hendaknya seseorang ketika melihat provokasi terjadi antar umat beragama, hendaknya ada orang menjadi penengah hingga terjadinya perdamaian antar agama tersebut. Ketika seseorang melihat provokasi antar dua orang, yang satu pedagang, yang satu seorang bisnismen, hendaknya ada daripada kita menjadi juru damai, sehingga terciptanya kedamaian. Dan harus diingat bahwasanya orang yang mendamaikan kedua seorang muslim yang saling bertikai, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita jadikan negara kita ini, Indonesia ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hendaknya kita kesampingkan permasalahan-permasalahan yang bersifat eksklusif. Hendaknya kita wujudkan persatuan, ukhuwah nasionalisme, ukhuwah persaudaraan sebangsa dan tanah air, sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa
yang diidam-idamkan dan mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, assalamualaikum Nusantara. Mari sama-sama kita jaga persatuan ini. Mari sama-sama kita kuatkan bangsa dan negara ini dengan satu perwujudan menjauhkan daripada provokasi-provokasi yang akan mendolimi diri kita sendiri dan sesama manusia. Karena ini adalah perbuatan zalim, perbuatan yang Allah Ta'ala tidak senangi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita, fala tadzalamu, dan janganlah engkau saling mendolimi satu sama lain, dan janganlah engkau mencela satu sama lain, sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang satu sama lain saling berpadu, saling membangun kesatuan, saling satu sama lain saling mengingatkan. Inilah pesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mudah-mudahan dengan doa kita di sepertiga malam akhir, kita doakan mudah-mudahan umat Islam ini bersatu menjadi kekuatan yang akan tidak bisa digoyahkan oleh satu kekuatan yang lain, dan menjadi satu perwujudan dan usaha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.